Saudara-saudara sekalian, dalam peristiwa Idul Adha dan peristiwa haji ini pada dasarnya hanya ada 2 hari yang menceritakan kepada kita kira-kira kesimpulan keseluruhan dari peristiwa itu. Yang pertama adalah hari Arafah dan yang kedua adalah hari kurban. Pada hari Arafah dan pada hari kurban ini kita memahami satu atau 2 peristiwa ini menjelaskan kepada kita sebagian besar dari bangunan model sistem yang ingin dibangun oleh Islam. Tapi di balik cerita besar peristiwa haji ini sebenarnya kita selalu terhubung dengan satu nama yang abadi, yaitu Nabi Ibrahim. Karena itu pada kesempatan ini ada 2 aspek yang ingin saya jelaskan. Yang pertama aspek kepemimpinan dan yang kedua adalah aspek model sistem. 2 hal ini berhubungan dengan kita semuanya sebagai pimpinan partai, baik dalam konteks narasinya maupun dalam konteks kepemimpinan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya ingin memulainya dari konteks kepemimpinan. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 3 gelar yang selama ini kita kenal. Yang pertama, beliau sering disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya nabi-nabi. Karena semua nabi-nabi yang datang sesudahnya memang berasal dari keturunan beliau. Dan itu tentu saja merupakan satu keutamaan beliau. Tetapi yang lebih penting dari itu bahwa semua agama samawi yang sekarang kita kenal, Islam, Kristen, dan Yahudi, ini juga ada di garis keturunan beliau. Karena itu kita mendengarkan misalnya ungkapan di dalam Quran, millata abikum Ibrahim, itu agama bapak kalian, yaitu Ibrahim. Yang kedua, beliau adalah satu dari 5 rasul yang disebut sebagai ulil azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dari 5 Nabi ulil azmi ini, beliau bersama Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad adalah satu garis keturunan. Nah, tapi di sini ada makna yang sangat mendalam, bahwa 5 nabi ini dibedakan dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya dengan gelar sebagai ulil azmi karena mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, memikul beban yang jauh lebih berat. Dan khususnya untuk beliau dan Nabi Nuh, rentang waktu nubuahnya itu juga sangat panjang. Nabi Ibrahim di dalam riwayat disebutkan itu hidup di sekitar 175 tahun. Dalam riwayat yang lain itu sekitar 200 tahun. Sekarang coba kita perhatikan semua jenis tantangan yang dihadapi oleh beliau, itu tidak terbayangkan oleh kita bahwa itu bisa terjadi dihadapi oleh satu orang. Yang pertama adalah tantangan dari raja yang tiran. Dan saya kira kita semua mengetahui cerita beliau tentang ini, Raja Namrud. Yang kedua, rentang geografi yang beliau diperintahkan untuk melakukan perjalanan. Beliau lahir di Irak, kemudian ke Palestina dan Syam, dan kemudian ke Mesir, lalu kemudian ke Jazirah Arab yang sekarang disebut sebagai Mekah.
Kita tidak bisa membayangkan bahwa pada waktu itu dengan berjalan kaki ke seluruh wilayah-wilayah itu, yang sekarang menjadi berapa negara itu. Negara Syam aja itu kira-kira ada sekitar 4 negara, plus Irak, plus Mesir, itu sudah 6, plus yang sekarang menjadi Arab Saudi gitu ya. Jadi seluruh wilayah ini beliau telah lewati. Dan bisa kita bayangkan dengan berjalan kaki dalam wilayah yang sangat luas itu, bisa kita bayangkan beban yang beliau hadapi. Selain itu juga kita melihat bahwa beliau menghadapi juga persoalan dalam keluarga, bukan konflik di dalam keluarga terutama, tetapi juga ini persoalan yang lebih emosional. Kebutuhan seorang ayah kepada anak. Dan anak yang telah lama ditunggu-tunggu ini begitu lahir, kemudian diperintahkan untuk dibawa ke Jazirah. Setelah itu, di tempat itu, anak ini diminta untuk disembelih. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala nanti mensyariatkan syariat kurban ini yang melekat dalam pelaksanaan haji pada Yaumun Nahr. Dan karena itu ini disebut juga Idul Adha, pengorbanan yang diselebrasi. Dan karena itu dalam momentum itu beliau mendapatkan gelar yang ketiga, yaitu Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Jadi dalam 3 gelar ini kita mendapatkan makna kepemimpinan yang luar biasa dalamnya. Dalam makna sebagai Abul Anbiya, bapaknya nabi-nabi itu, kita mendapatkan makna tentang risalah. Bahwa kandungan yang terpenting dari kepemimpinan itu pada dasarnya adalah narasi. Dan karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat pada dirinya sendiri, artinya satu orang ini adalah umat. Dan para ulama menjelaskan bahwa umat itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama dari umat itu adalah ar-risalah. Risalah yang menyatukan mereka. Yang kedua adalah al-qiyadah, kepemimpinan. Yang ketiga adalah orang yang mengikuti, artinya pemimpin yang memahami, meyakini dan mendakwakan risalah itu, menyampaikan dan menyebarkan narasi itu, lalu kemudian orang-orang berkumpul di sekelilingnya, lalu kemudian perkumpulan ini menjadi pergerakan, dan itu yang disebut dengan sejarah. Jadi unsur ini, narasi atau risalah, pemimpin, pengikut, dan kemudian sejarah, dia mewarnai jalannya suatu zaman. Itulah yang disebut umat. Apabila salah satu nanti di kemudian hari ada komponen dari keempat komponen ini yang tidak ada, maka berlakulah kepada mereka tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang telah berlalu. Jadi maksudnya hanya dengan 4 unsur ini, yaitu ketika ada narasi yang dibawa oleh seorang pemimpin lalu diikuti oleh manusia-manusia di sekelilingnya, baru kemudian mereka menciptakan, mengubah suasana kehidupan dalam satu rentang waktu yang kemudian kita sebut sebagai sejarah. Itulah yang disebut umat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim di sini sebagai ummah. Itu sebabnya para ahli tafsir juga mengatakan bahwa salah satu makna dari umat itu adalah individu. Tetapi di sini individu menyerupai pada seluruh kapasitasnya adalah gabungan kapasitas dari orang-orang yang berkumpul dalam jumlah yang banyak, yang disebut jamaah, yang disebut kelompok. Satu orang ini kapasitasnya sama dengan itu, karena di dalam dirinya semua komponen ini ada. Nah, saudara-saudara sekalian, jika kita melihat
rentang waktu dan jenis tantangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ini, kita akan melihat bahwa hanya ada satu karakter utama yang memungkinkan beliau, sekali lagi, hanya ada satu karakter utama yang memungkinkan beliau melewati semua tantangan-tantangan itu dan sukses di dalamnya, yaitu determinasi. Determinasi inilah makna dari azimah. Tetapi coba kita lihat ungkapan Quran ketika mengatakan tentang makna ulul azm. Fasbir, maka bersabarlah kalian, kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana ulul azmi, orang-orang yang punya tekad, determinasi yang kuat dari rasul-rasul itu telah bersabar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggandengkan kata sabar dengan azimah di sini? Azam, tekad yang kuat di sini. Tekad dalam pengertian psikologisnya itu adalah jembatan yang mengantarai pikiran menjadi tindakan. Jadi pikiran yang tidak menjadi tindakan adalah pikiran yang tidak disertai dengan tekad. Dan tekad karena dia menjadi jembatan bagi pikiran untuk menjadi tindakan, maka dia mempunyai fungsi sebagai energi. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang disebut sebagai ulul azmi mempunyai energi yang tidak habis-habis dalam semua situasinya untuk menurunkan narasi ini menjadi realita, menjadi kenyataan, untuk menurunkan, menjembatani pikiran menjadi tindakan. Oleh karena ada unsur waktu di dalam hal ini, maka tekad di sini dihubungkan dengan kesabaran. Karena biasanya orang bisa bersemangat di awal, tapi tidak di tengahnya, apalagi sampai akhir. Saya ulangi kembali, orang bisa bersemangat di awal, tapi tidak di tengahnya, apalagi sampai akhir. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, begitu sampai kepada makna khullah di sini, yaitu gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di sini pemaknaan dari cinta. Banyak ulama yang memberikan tafsir atas peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim ini ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Karena setelah itulah beliau mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau telah sampai kepada suatu tingkatan cinta di mana tidak ada lagi yang lain selain Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Tidak juga anaknya. Kenapa anaknya di sini yang menjadi simbol? Karena ini anak yang diharap-harapkan kedatangannya bertahun-tahun lamanya. Tapi ketika datang tiba-tiba harus dilepas. Adalah manusiawi bahwa kita mencintai sesuatu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Dan karena itu merupakan satu benturan emosi yang luar biasa beratnya bagi kita apabila seseorang yang kita tunggu-tunggu itu begitu datang, ini harus dilepas. Masalahnya adalah cara melepaskannya. Dalam peristiwa Nabi Ibrahim ini, yang pertama adalah beliau diperintahkan membawa istrinya dan Hajar kepada satu tempat, biwadin ghairi dzi zar'in, kepada satu tempat yang tidak ada tumbuhan di situ. Maksudnya tidak ada kehidupan. Setelah itu diminta untuk meninggalkannya. Waktu Nabi Ibrahim akan meninggalkannya, dia tidak bisa menjelaskan apa makna dari perintah itu, karena itu berat, karena itu beliau pergi saja. Dan ketika Hajar bertanya kepada beliau, kemana engkau akan pergi, dia juga tidak bisa menjawab. Kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Beliau juga pasti tidak bisa menjawab. Akhirnya beliau baru bisa menjawab ketika Hajar mengubah format pertanyaan. Apakah ini perintah dari Allah?
Barulah beliau jawab, iya ini perintah. Baru kemudian Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita itu. Beberapa tahun kemudian ketika beliau datang yang kedua kalinya ke Jazirah, itulah saat di mana beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Coba kita bayangkan situasi ini. Ini benturan emosi yang luar biasa. Boleh jadi ada orang kuat menghadapi raja yang tiran, tapi tidak kuat dalam situasi emosional seperti ini. Boleh jadi ada orang yang kuat menghadapi melalui satu perjalanan yang penuh rintangan, berbahaya dan seterusnya. Seperti yang beliau lakukan, berjalan dari Irak ke Syam, dari Syam ke Mesir, dari Mesir kemudian ke Syam lagi, lalu kemudian ke Jazirah. Orang bisa kuat menghadapi itu. Tapi dalam satu benturan emosi, tidak semua orang kuat. Itu momen di mana seorang pemimpin dipaksa untuk memilih antara sesuatu yang dia cintai, yang sebenarnya tidak bertentangan dengan risalahnya, dengan risalah yang dia perjuangkan, dengan Allah yang dia cintai. Setelah momen itulah beliau mendapatkan gelar sebagai Khalilullah. Karena itu kata Khalil itu berasal dari kata khullah di dalam bahasa Arab. Dan khullah itu maksudnya adalah sesuatu yang merasuk ke dalam seluruh sisi atau lubuk hati, lalu memenuhi seluruh rongga hati kita itu. Dan tidak ada yang lain selain itu. Dan yang mendapatkan gelar ini hanya beliau dengan Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita mendapatkan komponen utama dari kepemimpinan itu. Ada risalah, ada azimah, ada tekad, lalu ada cinta. Cinta ini maksudnya adalah totalitas kepada risalah yang kita perjuangkan itu. Azimah ini maksudnya adalah energi yang tidak habis dalam rentang waktu yang lama. Karena itu disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makna sabar. Jadi saudara-saudara sekalian, orang seringkali mengartikan sabar itu dalam makna yang sederhana. Sebenarnya sabar ini kalau kita terjemahkan lebih dalam, sebenarnya dia mempunyai komponen yang bertahap di dalam diri kita. Yang pertama dalam makna sabar itu adalah al-qabulu bil waqi', menerima kenyataan secara apa adanya, secara jujur, dan tidak membohongi diri dengan kenyataan yang ada itu. Tidak berusaha menutup-nutupi kenyataan itu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Musibah maksudnya itu adalah sesuatu yang menimpa dan menimbulkan kesulitan akibat sesuatu itu. Jadi segala hal yang menimpa kita dan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan kita, itu disebut dengan musibah. Itu poinnya yang pertama. Poinnya yang kedua adalah ar-ridha bil qadar. Ridha dengan takdir. Dan inilah makna dari alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata bahwa kita ini milik Allah. Yang pertama mereka nyatakan adalah mulkiyatullah, kepemilikan Allah kepada diri kita. Dan karena kita ini mamluk, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya hak protes kepada yang memiliki kita. Tentu saja dengan kepercayaan bahwa yang memiliki kita ini tidak akan pernah menginginkan keburukan bagi yang dimilikinya. Tapi ada poin kedua di sini, wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita akan kembali. Waktu kita menghadapi satu musibah, yang pertama kita tanyakan setelah itu, apa yang paling buruk dari musibah ini?
Katakanlah misalnya seperti pandemi sekarang ini. Apa yang paling buruk dari pandemi ini? Kan tidak ada yang lebih buruk dari kematian. Sepanjang yang paling buruk itu adalah kematian, faktanya adalah bahwa wa inna ilaihi raji'un. Toh kita juga akan kembali kepadanya. Dan karena itu kita kembali kepada penafsiran awal bahwa hidup ini hanyalah jembatan kepada satu kehidupan yang lainnya. Jangan sampai karena sifat jembatan ini, tujuan akhir di mana jembatan ini digunakan, itu menjadi kabur di dalam pikiran kita. Gitu. Nah, menerima fakta, kenyataan secara apa adanya, kemudian menerima kadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala secara apa adanya, dan meyakini bahwa sepanjang yang terburuk itu adalah, yang paling buruk itu adalah kematian, itu juga akan menjadi takdir kita akhirnya. Itu akan menjadi sumber ketenangan bagi kita. Gitu. Jadi dampak pertama dari kesabaran itu akhirnya adalah ketenangan di saat orang menghadapi musibah itu. Istirja, kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang setelah kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, baru kita melangkah kepada komponen sabar yang selanjutnya. Komponen sabar yang selanjutnya itu adalah as-sabat. Bertahan dan tegar dalam situasi itu. Karena kita sudah tahu bahwa yang paling buruk pada akhirnya adalah kematian, kita berhenti di sini. Kita bertahan di sini, karena yang paling buruk itu juga akan menjadi takdir kita. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan peristiwa paling buruk yang mungkin terjadi bagi kita. Kita memahami itu dengan baik. Itulah yang memberikan kita bukan hanya ketenangan, tapi juga ketegaran, tapi juga ketahanan. Nah, setelah ketahanan ini, karena itu Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu diuji pada benturan pertama. Siapa yang bersabar pada benturan pertama, dia akan bertahan selanjutnya, karena yang datang sesudahnya itu insya Allah gampang kita hadapi. Tapi, saudara-saudara sekalian, ada makna sabar yang selanjutnya. Setelah kita bertahan, setelah kita survive di sini, setelah kita tegar, sekarang barulah kita berpikir bagaimana caranya kita keluar dari situasi itu. Dan waktu kita ingin keluar dari situasi itu, saudara-saudara sekalian, yang pertama yang diajarkan oleh Islam ini adalah menggunakan akal kolektif. Menggunakan akal kolektif. Akal kolektif ini yang sering kita sebut syura, di dalam Quran justru disebut sebagai azam. Azimah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan azam di situ adalah syura. Dan yang dimaksud dengan tawakal sesudahnya adalah tekad. Jadi maksudnya, proses pengambilan keputusannya lah yang kita buat benar. Dengan menggunakan lebih banyak akal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Dan begitu sudah diputuskan, kita menjadikan keputusan itu sebagai landasan untuk bertindak. Dan waktu kita mau bertindak itu, kita butuh sumber energi yang namanya tekad, yang namanya azam. Tetapi di sini Allah mengatakan justru fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Maka ulama kita mengatakan azam yang pertama di situ maknanya adalah syura. Sedangkan tawakal di sini yang datang sesudahnya maknanya adalah azam. Azimah, tekad, determinasi. Kalau sudah kita putuskan, kita lalui. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam makna determinasi inilah kemudian kita memasuki makna dari komponen sabar selanjutnya. Yaitu usaha yang tidak henti-henti untuk mengetahui masalah yang sedang kita hadapi ini. Dan karena itu saudara-saudara sekalian,
Yang kita rasakan bahwa kalau kita membaca sejarah hidup Nabi Ibrahim ini adalah permenungan yang tidak selesai-selesai, terus-menerus. Karena dengan cara itulah beliau kemudian bisa melakukan sesuatu yang beliau perlukan untuk melampaui tantangan-tantangan yang beliau hadapi. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita atas sesuatu yang baru berhubungan dengan makna sabar dan takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan kepadamu sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Nah, 3 komponen dalam kepemimpinan inilah risalah, azimah atau tekad, determinasi, yang maknanya di sini nanti adalah sabar, dan totalitas yang maknanya di sini adalah al-khullah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang total. Inilah yang menjadi landasan untuk memahami mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentang Nabi Ibrahim, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Ibrahim, aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi manusia. Setelah beliau melewati semua tantangan-tantangan itu, setelah beliau menyempurnakan kalimat-kalimat yang menjadi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau sebagai imaman linnas imama, sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Saya kira kata linnasi imaman di sini mempunyai relevansi yang kuat ketika kita ingin menjadikan Indonesia ini sebagai 5 besar dunia. Dan inilah makna dasar dari atau komponen dasar dari kepemimpinan yang sebagaimana makna dasar ini menjadikan Nabi Ibrahim menjadi kepemimpinan, menjadi pemimpin bagi umat manusia. Mudah-mudahan makna yang sama ini juga yang menjadikan kelak kita sebagai pemimpin dunia. Nah, poin yang kedua menyangkut masalah model. Kita kembali kepada komponen awal dari kepemimpinan itu, yaitu risalah, narasi. Apa sih model yang ingin kita bawa ini? Dalam peristiwa haji ini, seperti yang saya katakan tadi, ada 2 hari yang menyimpulkan semua peristiwa haji itu. Yang pertama Arafah. Dan karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah, itulah puncaknya. Apa yang kita saksikan di Arafah itu? Itu miniatur pada mahsyar. Semua warna manusia ada di situ. Tapi warna pakaiannya cuma satu, putih. Itu untuk menunjukkan kesatuan asal usul, kesatuan tujuan. Semua kita berasal dari Adam, dan Adam ini dari tanah, dan kepada tanah kelak kita akan kembali. Itu maknanya. Jadi pesan paling penting di sini bukan hanya pada mahsyar, Arafah ini, padang Arafah menjadi miniatur kelak seperti pada mahsyar, tetapi ini adalah pesan tentang persamaan, tentang kebebasan manusia, tentang kesamaan dan persamaan manusia. Dan cobalah bayangkan bahwa inilah bagian dari rukun Islam terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini dalam peristiwa Arafah ini kita mendapatkan satu miniatur dari pemandangan tentang Islam yang diturunkan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu,
model masyarakat yang ingin dibangun oleh Islam ini adalah masyarakat multikultur, multi etnis. Karena kita memandang seluruh masyarakat itu sama semuanya. Dan saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam sejarah modern, salah satu bencana besar yang terjadi dalam sejarah manusia modern, ia menyebabkan perang yang menimbulkan korban puluhan juta jiwa meninggal, adalah adanya kelompok yang meyakini bahwa etnisnya lebih unggul daripada etnis yang lain. Jadi fanatisme etnis ini adalah sumber bencana dalam sejarah manusia. Dan karena itu kita melihat, tidak pernah ada satu etnis yang bisa membangun satu masyarakat global apabila dari awal ideologinya itu dibangun berdasarkan etnis. Nggak pernah ada. Karena pada dasarnya keunggulan satu etnis atas etnis yang lain itu adalah mitos. Itu adalah mitos. Yang ada adalah bahwa Allah memberikan kemampuan secara berbeda-beda kepada manusia. Allah memberikan rezeki berbeda-beda kepada sesama manusia. Itu iya ada. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tujuannya adalah untuk menciptakan complementary, saling melengkapi. Saling melengkapi. Oleh karena itu kita hanya menjadi masyarakat apabila kita saling melengkapi. Perhatikan misalnya Imam Malik mengatakan, innallaha qassabal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi-bagi pekerjaan pada manusia itu seperti dia membagi-bagi rezeki. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita pilih dalam hidup kita sebagai profesi ini adalah bagian dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, dan setiap orang akan dibuat mudah untuk melakukan apa yang karenanya dia diciptakan. Ada orang yang kalau dagang, ya memang sukses terus. Dia memang di situ pekerjaannya gitu. Ada orang yang kalau memimpin perang dia sukses terus. Ada orang kalau dia menjadi politisi dia sukses. Ada orang kalau dia menjadi pegawai, menjadi staf dia sukses. Itu pekerjaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tetapi kita mempunyai kesamaan dasar. Kita berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah, dan kepada tanah kelak kita akan kembali. Itulah kesamaan kita. Dan itulah yang ditegaskan dalam prinsip haji itu. Dalam peristiwa wukuf di Arafah itu. Semua orang sama di situ. Tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada. Semua kita sama. Manusia sebagai individu yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan tentang persamaan, dan karena itu dari pesan persamaan ini kita mendapatkan prinsip dasar dari model masyarakat yang ingin dibangun oleh Islam itu, kebebasan, demokrasi, masyarakat multikultur yang bersifat global. Jadi yang ingin kita bangun apa adalah masyarakat global yang bersifat multi etnis, yang bersifat multikultur. Manusia-manusia merdeka yang bebas diatur oleh prinsip dasar tentang kebebasan itu tadi. Itu poin yang pertama. Tapi ada poin kedua. Apa yang datang setelah wukuf di Arafah? Hari kurban. Semua yang wukuf ini berkurban. Karena itu Idul Adha ini disebut Idul Adha. Itu hari pengorbanan, tapi kita sebut Id. Supaya pengorbanan ini kita selebrasi. Supaya di dalam selebrasi ini semua orang mendapatkan bagian dari apa yang kita korbankan itu. Dan itu maksudnya apa? Kemakmuran bersama. Kesejahteraan kolektif. Dan itu satu pesan yang sangat penting dari model sistem yang ingin dibangun oleh Islam itu. Orang tidak bisa sejahtera sendirian. Orang tidak bisa sejahtera satu kelompok kecil saja yang sejahtera, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak menikmati hidup. Itu sebabnya Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanya menjadi baik apabila kita sebagai individu baik dan sebagai masyarakat juga baik. Kalau misalnya dalam hal kesejahteraan, dalam hal kemakmuran, kita sendirian yang kaya, yang lainnya miskin, masyarakat ini adalah sumber ancaman bagi kita. Karena itu kita tidak juga bisa menikmati kekayaan kita.
Tapi seandainya kita hidup dalam masyarakat yang semuanya kaya, lalu kita sendiri yang miskin, kita menderita juga. Itu juga tidak boleh. Jadi kita hanya akan menikmati dunia yang baik apabila kesejahteraan itu bersifat kolektif. Paling tidak ada satu standar minimum dari kesejahteraan itu, yang di atasnya itu tidak perlu kita buat standarnya. Yang di bawahnya yang kita sebut sebagai standar kesejahteraan minimum ini, itulah yang membuat hidup itu akan menjadi baik. Dan itulah pesan yang ada dalam peristiwa kurban itu. Kenapa peristiwa kurban ini datang setelah wukuf di Arafah? Karena persamaan kita sebagai manusia ini tidak dengan sendirinya menciptakan persaudaraan, kecuali kalau kita mempunyai semangat pengorbanan. Kita bisa sama, karena sama kita bisa perang. Kita bisa saling menjajah, dan itulah yang terjadi dalam sejarah manusia. Tetapi karena ada semangat pengorbanan seperti ini, semangat pengorbanan ini adalah semangat cinta. Dan cinta inilah yang membuat persamaan ini menjadi persaudaraan. Dan karena ada persaudaraan ini, simbolnya adalah pengorbanan. Cara Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban ini dengan cara mempertontonkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim mengorbankan seseorang yang sangat dia cintai. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantinya dengan sembelihan supaya ini yang kemudian menjadi syariat. Tetapi datangnya di dalam syariat setelah wukuf di Arafah ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa persamaan dalam manusia itu tidak cukup. Mesti ada semangat berbagi, dan dalam makna ekonominya ini adalah masalah distribusi. Itu sebabnya satu masalah dalam ekonomi akan terjadi apabila seperti yang disebutkan di dalam Quran, kaila yakuna dulatan bainal agniya, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian. Karena itu artinya bahwa akan banyak orang yang menderita yang tidak mendapatkan perputaran itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat kenapa ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, kenapa ada imperialisme semuanya? Itu kan akarnya adalah keserakahan, tamak. Itu akarnya. Ketika kita mengubah pandangan kita kepada hidup ini semata-mata sebagai persoalan materi. Dan itu membuat manusia, dan kalau kita lihat semua pikiran-pikiran yang berkembang di barat yang menyertai lahirnya nanti materialisme, filsafat materialisme ini, walaupun nanti dia terbagi ke dalam kapitalisme dan sosialisme, pada dasarnya akarnya adalah akar materialisme itu tadi. Itulah yang menciptakan. Dan kalau kita lihat cara untuk memompa produktivitas dengan menumbuhkan keserakahan seperti yang biasa kita dengarkan dalam tradisi kapitalisme itu tadi, itulah sumber bencana dalam sejarah umat manusia. Kalau sumber bencana yang kedua tadi adalah supremasi etnis, yang di sini adalah keserakahan yang menjadi sumber bencana. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, ini mengajarkan kita kepada satu makna yang utama dalam sistem ekonomi, yaitu makna distribusi. Tetapi makna distribusi ini bukan hanya pada dasarnya diterjemahkan secara sistem, seperti itu melalui regulasi dan seterusnya, tetapi yang lebih penting bahwa proses distribusi ini atau proses redistribusi dalam kehidupan ekonomi kita ini hanya mungkin terjadi kalau di luar dari persoalan regulasi itu ada persoalan spiritual, ada basis spiritual yang menyertainya, yaitu cinta kepada sesama manusia, semangat berbagi. Dan berbagi ini, saudara-saudara sekalian, dalam psikologi positif yang berkembang di akhir-akhir abad yang lalu sampai sekarang ini, kita mendapatkan satu kenyataan baru dalam ilmu psikologi ini, bahwa ternyata berbagi itu membuat kita lebih kuat. Jadi saya kira kalau tema kita pada Idul Kurban sekarang ini, berbagi kita kuat, ini adalah
representasi dari keyakinan itu tadi, dari temuan itu tadi. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam kisah Nabi Ibrahim ini beliau disebut sebagai, beliau mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah, setelah peristiwa pengorbanan itu. Artinya proses distribusi ini basis spiritualnya adalah cinta kepada Allah yang turun menjadi cinta kepada sesama dan kemudian berdampak dalam cara kita melakukan redistribusi. Kita melakukan redistribusi bukan hanya karena ada pemaksaan dari negara, tetapi juga karena kesukarelaan dari kita karena kita punya cinta itu tadi. Saya tadi pagi alhamdulillah menyalurkan 3 sapi di sekitar rumah saya, di 2 RT. Di RT saya menyalurkan 1 sapi, di RT yang sebelahnya karena saya selalu salat jamaah di situ dan juga salat Jumat, saya menyalurkan 2 sapi di situ. Tapi saya heran, saya kaget karena ternyata dari 2 RT ini saja ada total 20 atau 21 sapi yang disembeli hari ini. Ini di tengah krisis. Kita bisa mengatakan bahwa rakyat dengan rakyat bisa menyelesaikan masalahnya pada dasarnya. Kalau basis spiritual ini ada. Kalau basis spiritual ini ada. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, saya menggunakan momentum ini untuk menjelaskan bahwa inilah yang dicari oleh dunia sekarang ini. Satu arah baru, satu sistem baru. Tapi sistem ini tidak pernah bisa memisahkan agama dan negara. Tidak bisa. Satu masyarakat global yang bersifat multi etnis, yang bersifat multikultur, yang semua manusianya adalah manusia merdeka, manusia yang bebas, diatur dengan sistem demokrasi, dan dengan sistem distribusi yang memungkinkan kita sejahtera secara kolektif. Itulah model masyarakat yang ingin kita bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.